5 dari 12 jenis pentingnya pengembangan RPS. RPS singkatan dari Rencana Pengembangan Sekolah. RPS merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non-fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. Ada 12 jenis pentingnya pengembangan RPS. 1. Pengembangan program sekolah. 2. Pengembangan kurikulum. 3. Pengembangan proses belajar mengajar. 4. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. 5. Pengembangan manajemen sekolah. 6. Pengembangan sumber dana dan pendanaan pendidikan. 7. Pengembangan sistem penilaian. 8. Pengembangan lingkungan sekolah. 9. Pengembangan budaya sekolah. 10. Pengembangan kegiatan kesiswaan. 11. Pengembangan pendidikan teknologi dasar. 12. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup PKH atau life skill. Yang pertama, pengembangan program sekolah. Program kerja sekolah merupakan proses perencanaan atas semua hal untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam mengembangkan dan menyusun program sekolah, harus melihat aspek sumber daya manusia sekolah itu sendiri. Beberapa aspek SDM sekolah yang harus dikembangkan terdiri atas aspek 1. Pengembangan calon peserta didik, 2. Pengembangan tenaga pendidik, 3. Pengembangan kepala sekolah. Pengembangan calon peserta didik. Penerimaan calon peserta didik baru. Sasarannya adalah terwujudnya rekrutmen atau penerimaan calon peserta didik baru. Penyiapan calon peserta didik memasuki kelas dan penempatannya. Sasarannya adalah terwujudnya penyiapan calon peserta didik sebelum memasuki kelas dan ditempatkannya peserta didik baru sesuai dengan hasil matrikulasi. Yang kedua, pengembangan tenaga pendidik. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kompetensi dan profesi tenaga pendidik sesuai dengan SMP sehingga program-program yang dapat dikembangkan seperti yang pertama, peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan kurikulum. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru bidang manajemen pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan strategi pembelajaran. Yang keempat, peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan media pembelajaran dan sebagainya. Yang ketiga, pengembangan kepala sekolah. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kompetensi dan profesi kepala sekolah sesuai dengan karakteristik pimpinan yang tangguh sehingga program-program yang dapat dikembangkan seperti yang pertama, peningkatan kompetensi manajemen mutu. Yang kedua, peningkatan kompetensi kepribadian, sosial, dan keterampilan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi. Yang keempat, peningkatan kompetensi dalam pengembangan kurikulum dan peningkatan kompetensi lain sebagai kepala sekolah. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prinsip pengembangan kurikulum ada 5. Yang pertama, relevansi. Memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Prinsip kedua yaitu fleksibilitas, kebebasan dalam mengembangkan program pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu efisiensi, terkait dengan usaha, biaya, waktu, dan tenaga. Prinsip yang keempat, efektivitas, berkaitan dengan proses mengajar pendidik dan proses belajar peserta didik. Prinsip kesinambungan, keterkaitan antara tingkat pendidikan, jenis dan program pendidikan serta bidang studi. Prinsip berorientasi tujuan, tujuan kurikulum harus jelas dan komprehensif.